Halo, selamat sore saudara. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Beberapa hari terakhir, gangguan jaringan internet pada paket data Android maupun IndiHome dikeluhkan masyarakat termasuk warga Kota Tarakan. Informasi terakhir gangguan jaringan karena adanya gangguan pada kabel fiber optik yang ada di bawah laut. General Manager atau GM Telkom Kaltara, Rizal Fahmi juga membenarkan adanya gangguan jaringan internet tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausia yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andi. Ya, halo rekan Nila. Andi, selamat sore. Bisa dijelaskan ini sejak kapan gangguan jaringan di Kaltara juga ikut dirasakan oleh masyarakat? Ya, baik rekan Nila. Selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang benar dampak dari gangguan jaringan yang terjadi di seluruh Indonesia, Kaltara termasuk Kota Tarakan pun ikut terdampak. Gangguan jaringan ini sudah terjadi dan dirasakan masyarakat sejak hari Minggu tanggal 19 bulan 9 tahun 2021 lalu atau sekitar 2-3 hari lalu. Salah satu dampaknya kemarin, Senin kemarin, pelaksanaan CPNS untuk seleksi kompetensi dasar di Pemprov Kaltara mengalami gangguan, bahkan sempat molor selama 8 jam lamanya. Dampak lainnya juga masyarakat yang ingin melakukan aktivitas komunikasi ikut terganggu, termasuk juga dari beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang online. Salah satunya diakui Rika, sulit untuk mengirimkan gambar atau video, terkendala sulitnya mengirimkan video atau gambar ke pelanggan karena gangguan jaringan tersebut. Pantauan tribunkaltara.com juga hingga pagi kemarin memang untuk proses pengiriman video termasuk gambar agak sulit dilakukan. Sekitar pukul 19 WITA malam tadi baru jaringan mulai kembali membaik. Demikian. Oke, Andi, kemudian untuk wilayah Kaltara sendiri, sudahkah ada penjelasan atau mungkin klarifikasi begitu ya dari pihak Telkom Kaltara sendiri terkait gangguan jaringan ini? Iya, rekan Nila, tribunkaltara.com berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak Telkom dalam hal ini. Di berkesempatan tadi pagi saya bertemu dengan General Manager dari Telkom Kaltara, yakni Bapak Rizal Fahmi. Beliau juga baru 2 hari menjabat di kantor Telkom Kaltara. Ia membenarkan, Bapak Rizal Fahmi membenarkan memang beberapa hari terakhir ini telah terjadi gangguan jaringan disebabkan karena adanya gangguan pada kabel fiber optik yang ditanam di laut. Adapun jaraknya sekitar 7 kilometer dari Bukit Dangas di Batam dengan kedalaman sekitar 20 meter ke dasar laut. Kemudian adapun penyebab kerusakan karena diduga terkena jangkar kapal, dan saat ini tim maintenance sedang menuju ke sana dan melakukan perbaikan, dan untuk jalur itu sendiri estimasi selesai sekitar 2 minggu hingga 4 minggu lamanya. Demikian rekan Mila. Oke, kemudian untuk sejauh ini, Andi, sudahkah ada langkah yang dilakukan oleh Telkom Kaltara selain memang memperbaiki jaringan bawah laut yang mengalami kerusakan? Adakah hal-hal lain, langkah-langkah lain yang dilakukan untuk mengatasi gangguan jaringan ini? Ya, rekan Nila, perlu saya ulangi kembali. Adapun titik lokasi terjadinya gangguan kabel fiber optik di bawah laut itu terjadi di Batam, di daerah Bukit Dangas di Batam dengan kedalaman sekitar
20 meter ke dasar laut. Artinya di Kaltara atau penyebabnya tidak terjadi di area laut di Kaltara. Nah, untuk itu kata Rizal Fahmi selaku General Manager Telkom Kaltara, pihaknya sudah menerima instruksi dari Telkom Pusat. Di antaranya untuk tetap menjaga layanan kepada pelanggan baik dari layanan IndiHome, Telkomsel. Saat ini Telkom melakukan pengalihan rute atau pengalihan jalur. Sebelumnya jalur yang digunakan adalah Pontianak ke Batam, kemudian Batam ke Singapura dan menuju ke jalur internasional. Dan saat ini sudah dialihkan dari misalnya dari Ulin Banjarmasin di Kalsel, kemudian menuju ke arah Jawa Timur Surabaya, dan dari Pontianak ke Jatinegara dan Jakarta. Dilanjutkan Rizal Fahmi sendiri. Adapun rute alternatif yang dialihkan ini memang tidak sesempurna dan semaksimal di rute utama, yakni begitu juga performansinya sendiri tidak sama kualitasnya jika menggunakan jalur atau rute utama. Namun karena adanya gangguan ini, maka harus dilakukan pengalihan sementara untuk memenuhi layanan kepada pelanggan. Ia melanjutkan kembali pihaknya akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan untuk dari sisi komunikasi baik jaringan data, voice, dan data elektronik lainnya. Dan ia juga dalam hal ini menyampaikan pesan kepada seluruh pelanggan yang terdampak, terutama di Tarakan dan di Kaltara sendiri, atas ketidaknyamanan pelanggan menghadapi gangguan ini. Gangguan internet ini juga tidak hanya dirasakan di Kaltara, tapi juga di Kalimantan, Sulawesi, kemudian di kawasan timur Indonesia, dan di Pulau Jawa, kecuali di daerah Sumatera. Demikian. Baik, terima kasih banyak Andi atas laporan Anda, dan saudara wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara selengkapnya dengan GM Telkom Kaltara, Rizal Fahmi. Berikut laporannya untuk Anda. Rute alternatif ya memang tidak sesempurna rute yang seharusnya ya, yang jadi yang jadi utamanya lah ya. Jadi memang agak sedikit tidak sebagus performansinya seperti jalur yang ada. Mungkin itu yang dirasakan oleh pelanggan kita terutama pas masa-masa peak jam-jam puncaknya ya, itu jam 9 sampai sore 9 malam ya. Sore malam itu dirasakan memang tidak sebaik yang dulu, tapi memang kita tetap menjaga kebutuhan komunikasi baik data, voice, dan lain-lainnya, data elektronik itu bisa kita layani dengan semaksimal mungkin. Atas nama manajemen Telkom ya, kita mohon maaf ketidaknyamanannya buat seluruh pelanggan, terutama di Kaltara ya, karena ini tidak hanya berdampak buat Kaltara saja, itu daerah Kalimantan, Sulawesi, kawasan timur Indonesia, dan juga Jawa. Ya, Jawa dampak ya, karena dampak dari pengalihan rute itu. Jadi jalur Jawa itu kan ibarat kendaraan jadi padat gitu ya. Jadi teman-teman kita di Surabaya itu merasakan juga ada kecepatan tidak maksimal lah ya. Ibaratnya mobil itu masih tetap jalan tapi tidak top speed ya. Tapi kita ya itulah kondisi yang saat ini. Dan salah satu lagi juga dengan teknologi terbaru itu agak sensitif ya. Kabel-kabel optik itu kalau kena debu saja itu bisa mengurangi kecepatan. Sangat sensitif itu. Jadi kalau dulu kabel tembaga itu kan hujan apapun itu masih bisa tersambung, ini ya. Tapi kalau dengan optik sensitif dia. Dengan debu saja itu bisa mengganggu kualitas layanan buat pelanggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Personil Polsek Timang Gajah mengamankan 2 pucuk senjata api atau senpi rakitan yang ditemukan oleh warga pada 16 September kemarin. Senpi tersebut ditemukan dalam tanah di perkebunan warga di Kampung Mude Benarai, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Senpi yang diduga sisa konflik Aceh itu kini sudah diamankan di Mapolsek Timang Gajah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait temuan 2 pucuk senpi rakitan ini,
Telah tersambung bersama saya wartawan Serambi ada Budi Patria yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Budi. Ya, terima kasih rekan Nila. Awalnya senjata api rakitan tersebut ditemukan oleh Marhamah, warga kampung Mude Benara, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bandung Muria. Saat itu Marhamah bersama 3 rekannya bergotong royong membuat galungan untuk menanam cabai di kebun tersebut. Tiba-tiba Marhamah menemukan benda yang mengenai cangkulnya. Namun setelah ditarik dalam tanah itu, terlihat 2 pucuk senjata yang diduga rakitan. Dan setelah penemuan itu, Marhamah langsung menghubungi Reja Kampung atau kepala desa untuk dan setelah pertemuan itu, setelah dipanggil kepala desa, setelah itu kepala desa menghubungi polsek terdekat, yaitu Polsek Timanggajah. Kemudian senjata tersebut diserahkan ke pihak polsek dan sekarang sudah diamankan di polsek, begitu, rekan Nila. Dari keterangan pihak kepolisian, apakah memang dibenarkan bahwa temuan senpi ini merupakan jenis senjata api, Budi? Itu masih diuji lab balistik dulu, lab begitu, rekan Nila. Karena untuk memastikan itu betul jenis senjata api, harus diuji dulu. Mungkin pengembangannya akan disampaikan kemudian oleh polisi. Gitu. Oke, artinya sejauh ini belum ada tindak lanjut dari temuan tersebut ya, dari pihak kepolisian selain memang masih melakukan penyelidikan? Iya, masih melakukan penyelidikan sampai saat ini, begitu, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Budi Patria, wartawan Serambi Indonesia yang telah memberikan informasinya. Selamat bertugas kembali, Budi. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, untuk mewujudkan Kamsel Tertib dan Lancar Lalu Lintas atau Tipkar Lantas dan juga menggalakkan protokol kesehatan, Polres Muara Enim menggelar apel pasukan operasi Patuh Musi 2021. Operasi Patuh tersebut akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 20 September hingga 3 Oktober mendatang di halaman Mapolres Muara Enim. Peserta apel pasukan operasi Patuh Musi 2021 ini juga terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah anggota Polres Muara Enim, ada TNI, Satpol PP, Disub, dan juga anggota Satlantas Muara Enim. Pada operasi Patuh Musi 2021 ini, Polda Sumsel telah menetapkan beberapa sasaran dan juga target. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Ardani, wartawan Sriwijaya Post yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang Ardani. Halo, selamat petang rekan Nila. Ardani, bisa dijelaskan ini sebenarnya tujuan dari operasi Patuh Musi 2021 ini seperti apa? Baik rekan Nila. Tujuan operasi Patuh Musi 2021 ini dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 20 September sampai 3 Oktober 2021. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas dan menggalakkan protokol kesehatan prokes guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 secara preventif dan persuasif dengan humanis. Sebab sekarang Kabupaten Muara Enim telah di zona kuning dan baru turun dari Kemendagri sudah PPKM level 2. Saat ini Muara Enim menargetkan untuk menjadi zona hijau. Begitu Nila. Ardani, kemudian sasaran dan juga target dari operasi Patuh Musi 2021 ini akan disasarkan dan juga ditargetkan pada siapa saja? Adapun sasarannya adalah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, dan mencegah penyebaran COVID-19 serta mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas yang mantap. Adapun untuk target operasi Patuh ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Corona 19 serta mencegah terjadinya kerumunan massa. Kemudian terciptanya Kamsel Tipkar Lantas pada jalur tol, arteri, dan tempat wisata, dan membaca arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fasilitas korban laka lantas. Begitu. Sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, bagaimana cara bertindak dari memutus mata rantai COVID-19 yang dilakukan dalam operasi Patuh Musi ini nantinya? Ya, baik Nila. Saat ini bermacam-macam cara telah dilakukan pemerintah bersama Forkopimda untuk memutus mata rantai. Adapun cara salah satunya adalah bertindak 5M, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, melaksanakan vaksinasi dan penawar vaksin. Kemudian menerapkan aplikasi peduli lindungi, giat Dikmas Lantas, Tur Jawali, pembatasan mobilitas dan rekayasa lalu lintas, penerapan gate penutupan jalan one way. Selain itu juga pemerintah menghimbau kuliner untuk selalu menerapkan prokes seperti membeli dengan cara dibungkus, bukan makan di tempat. Begitu Nila. Artinya tidak hanya di lalu lintasnya saja, tapi juga untuk restoran dan juga tempat-tempat makan juga tetap diberlakukan ya operasi ini. Karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Gitu Nila. Ya. Oke, saudara wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara ini dengan Kasat Lantas Polres Muara Enim, ada AKP Indro Wono. Berikut liputannya untuk Anda. Acara operasi patuh itu apa nih, Pak? Operasi patuh ini dilaksanakan dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021. Sasarannya? TO daripada operasi ini adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya kerumunan massa, kemudian terciptanya konstruksi lantas pada jalur arteri dan tempat wisata, memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fatalitas korban laka lantas. Jadi apa harapan kita Pak dengan operasi ini? Harapan kita diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan dan tertibnya konstruktif Carlantas di wilayah hukum Polres Muara Enim. Kita beralih ke Lampung, saudara. Pemerintah telah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di Bandar Lampung sendiri saat ini masih berada dalam level 3 dan akan diperpanjang hingga 4 Oktober mendatang. Selama masa berlaku kebijakan tersebut, Bandar Lampung diperbolehkan membuka mal dengan jam operasional sampai pukul 21 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2021. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung ada Vincencio Soma Ferrer yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Vincent. Halo rekan Nila, selamat sore. Selamat sore, Vincent. Untuk situasi terkini di Mall Bandar Lampung pada penerapan PPKM kali ini seperti apa situasinya? Iya, untuk bisa kita informasikan, Bandar Lampung sendiri berada dalam status PPKM level 3. Artinya dari periode masa PPKM kemarin tidak ada peningkatan maupun pengurangan. Sehingga di aktivitas dalam mall pun juga tidak jauh berbeda terkait jam operasional hingga penerapan teknis lain. Kemudian jika ada tempat kuliner di dalam mall harus melakukan sesuai dengan kriteria pemerintah daerah, baik itu pusat maupun daerah. Vincent, apakah memang untuk masyarakat Bandar Lampung sendiri yang nantinya akan masuk ke dalam mall ada syarat-syarat khusus yang harus mereka miliki? Iya, tidak seperti di sebagian Pulau Jawa, di Bandar Lampung sendiri belum memiliki kriteria khusus seperti misalnya aplikasi peduli lindungi yang belum diterapkan maupun juga syarat vaksin yang belum diterapkan. Hal itu disebabkan pemerintah setempat yang masih mengoptimalkan proses vaksinasi. Syarat khusus ya itu seperti biasa hanya pengecekan suhu dan pembersihan tangan melalui aktivitas cuci tangan, rekan Nila. Selama diberlakukannya PPKM sekarang kan level 3 juga di Bandar Lampung, Vincent, apakah memang antusiasme dari masyarakat untuk datang ke mall masih tinggi atau bagaimana berdasarkan pantauan Anda? Ya, secara antusias tidak jauh berbeda persentase antusiasnya. Hanya di jam-jam tertentu saja kita pantau memiliki keramaian seperti jam-jam istirahat maupun jam-jam lepas aktivitas keseharian, yakni sore hingga malam hari, rekan. Baik, selain mall, Vincent, kemudian untuk kondisi lainnya yang berkaitan dengan PPKM level 3 di Bandar Lampung ini sendiri bisa diinformasikan?
Iya, bisa kita informasikan saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung masih menggunakan mekanisme penerapan PPKM di 2 pekan sebelumnya. Belum ada pembaharuan untuk 2 pekan ke depan. Sehingga memang masyarakat masih diharap untuk mematuhi syarat-syarat PPKM yang seperti biasa. Begitu rekan. Oke, artinya penerapan PPKM-nya masih sama, peraturannya juga masih sama di tengah perpanjangan PPKM level 3 di Bandar Lampung, Saudara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami Vincent telah menghimpun wawancara dengan seorang pengunjung mal bernama Sidik. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah sih mungkin keadaannya sekarang sudah cukup membaik ya, berarti sebenarnya mungkin akan kembali ke jam operasional normal, karena dulu mungkin sampai jam 9, jam 10. Kalau menurut saya ya alhamdulillah, dan mungkin kita jadi nggak terlalu terburu-buru ya, karena kadang kan kita nyari kebutuhan biasanya malah lebih fokus ke malamnya setelah bisa mungkin, karena kan kalau kita yang kerja kadang siangnya sibuk, terus habis maghrib atau bisa baru nyari kebutuhannya malam, jadi mungkin jadi nggak buru-buru. Biasanya kan sampai jam 8, jadi jam 8 udah tutup, jadi kita agak buru-buru gitu. Iya, dengan dibukanya hingga pukul 9 ini Mas Sidik, apa yang kita harapkan baik itu pengelola mal ataupun pemerintah terkait protokol kesehatan ya mungkin? Ya kalau harapan kita adanya sudah membaik ya, yang pasti itu balik lagi ke diri kita untuk protokol kesehatan. Dari mal juga kan sudah ada himbauan-himbauan dari pemerintah juga sudah, yang pastinya kita juga harus tetap menjaga dari diri kita sendiri. Kalau misalkan himbauan itu udah ada tapi kita nggak menerapkannya juga seperti ini. Jadi balik ke kita sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 8 personel Brimopolda Kepri dilepas menuju Mimika, Papua untuk mengamankan kontingen atlet asal Provinsi Kepri pada Senin 20 September. Pelepasan sendiri dipimpin langsung oleh Dansat Brimopolda Kepri, Kombes Pol M. Rendra Salipu di Bandara Hang Nadiem, Batam. 8 personel tersebut merupakan bagian dari tim pengamanan atlet selama PON berlangsung di Papua. Bagaimana informasi selengkapnya terkait pengiriman pasukan pengaman ke PON Papua ini? Tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Batam Ihwan Nur Fadilah yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ihwan, selamat petang. Ya, rekan Nila, selamat sore. Ya, baik. Baik, saya akan melaporkan terkait pelepasan personel Brimopolda Kepri yang dilakukan kemarin itu, rekan Nila. Bahwasanya sebanyak 8 personil langsung dilepas menuju Kabupaten Mimika, Papua untuk pengamanan kontingen atlet Provinsi Kepri. Dalam hal ini, kemarin keberangkatan 8 personil sendiri bersamaan dengan cabang olahraga futsal Provinsi Kepri, di mana tim futsal Kepri sendiri sudah menunggu personil di Jakarta. Dari Jakarta juga diketahui personil juga langsung berangkat bersama cabur futsal menuju kota Mimika, rekan Nila. Iwan, kemudian nantinya personil yang dikirimkan ke Papua ini apakah akan disebar atau difokuskan ke satu titik saja? Oke, baik rekan Nila. Sebagaimana diketahui dari penyampaian dan Brimopolda Kepri yakni Kombes Pol Rendra Salipu, diketahui bahwasanya sebanyak 20 personil Brimob akan dikirimkan menuju Papua, di mana nantinya 20 personil tersebut akan dibagi dalam 4 klaster, dan masing-masing klaster akan dilakukan pengawalan ketat terhadap kontingen atlet Provinsi Kepri, di mana memang 4 klaster ini sendiri dibagi dalam yakni ada Kabupaten Mimika, Jayapura, Sentani, serta Merauke, rekan Nila. Adakah kota atau mungkin kabupaten yang menjadi atensi dari pengamanan kali ini, Iwan? Mungkin dari penyampaian dan Brimob juga diketahui Kabupaten Mimika menjadi atensi serius dari personel Brimopolda Kepri, dikarenakan memang situasi dan kondisi di Kabupaten Mimika sendiri. Lalu memang personel dari Brimob sendiri juga mengantisipasi wilayah-wilayah penggunungan selama pelaksanaan PON. Sebagaimana diketahui saat ini memang Papua menjadi atensi serius dari personel keamanan Polri. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Ihwan atas laporan Anda, dan saudara wartawan kami tadi juga menghimpun wawancara ini dengan Dansat Brimopolda Kepri, ada Kombes Pol M. Rendra Salipu. Berikut laporannya untuk Anda. Yang pertama, tim pengamanan akan bertemu dengan tim futsal menuju Timika sebanyak 8 personil.
Itu nanti di mana Pak? Ya, Kemana? Di Papua nanti? ke Timika. Timika, ya. Terus selanjutnya ada berapa rombongan lagi nanti kita? Ini tim kita yang pertama 8 personel dari kepolisian pengamanan. Nanti akan bergabung dengan teman-teman yang dari tim futsal yang di Jakarta akan bergabung dan bersama-sama dengan Timika. Ini kan katanya ada 20-an. Iya betul. Ini berangkatnya bertahap sesuai dengan pemberangkatan dari tim kuningnya dan atletnya. Ada berapa tahap, Komandan? Ada 3 tahap. 3 tahap ya? Ya. Dan itu menyebar nantinya kan? Menyebar. Timika, Sentani, Jayapura dan Merauke. Persiapan apa, Komandan? Yap. Persiapan yang kita lakukan sejauh ini sebelum sampai ke Papua? Tentunya mereka-mereka yang berangkat ini adalah personel yang mampu untuk pengamanan VIP. Ya, jadi tentunya persiapan untuk melakukan pengamanan. Jadi tugas-tugas pokoknya untuk mengamankan kontingen Kepri ya? Fokus pada pengamanan pada adik-adik. Tahap kedua, tahap ketiga kapan? Rencana tanggal 23 dan 23, 25. 23 Jayapura, 25 Merauke. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa 21 September. Anies diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019 lalu. Anies diketahui diperiksa sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam ini, Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya ditanya tim penyidik KPK seputar program pengadaan rumah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pemeriksaan terhadap Anies Baswedan,
Tersambung bersama saya wartawan Tribun News ada Ilham Rian Pratama yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rian. Halo rekan Mila. Rian, sejauh ini berdasarkan pantauan Anda apa saja yang ditanyakan tim penyidik KPK kepada Anies Baswedan dalam kasus ini? Ya rekan Mila, jadi seusai diperiksa, Anies Baswedan mengaku ditanya seputar pengadaan rumah. Namun Anies sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut terkait program rumah apakah itu. Misalnya seperti rumah DP 0 rupiah atau bukan, ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Demikian Mila. Oke, Rian, kemudian berapa lama Anies diperiksa? Ini kan sejak pukul 10 pagi, kemudian berapa lama durasi Anies diperiksa KPK kali ini? Ya Mila, jadi Anies diperiksa kurang lebih sekira 5 jam. Begitu tiba di KPK pukul 10, ia sempat memamerkan prestasinya dalam memberantas COVID di Jakarta. Lalu kemudian ia bilang ia siap memberikan keterangan kepada KPK dengan sejujur-jujurnya tanpa menutup sesuatu. Demikian Nila. Kemudian terkait respon KPK sendiri terkait pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta ini seperti apa? Ya, jadi Nila, KPK sendiri belum memberikan respons terkait materi pemeriksaan terhadap Anies, tapi Anies sendiri bilang kalau hal substansi dia tidak bisa menyampaikan, lebih baik disampaikan oleh KPK. Demikian Nila. Baik ya, terima kasih banyak Rian, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Rian tadi juga telah menghimpun wawancara saudara ini dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama, kita alhamdulillah bahwa kondisi di Jakarta sekarang pandeminya terkendali. Kita bersyukur positivity rate kita sekarang 0,7%, walaupun testing di Jakarta 8 kali lipat lebih tinggi dari WHO. Karena itu kita mensyukuri bahwa kondisi terkendali. Yang kedua, pada pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memenuhi panggilan tersebut. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan sampaikan semua yang dibutuhkan dan semoga itu bermanfaat bagi KPK. Terima kasih. Kita ke informasi lain, Saudara penyidik Barreskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte pada Selasa hari ini. Pemeriksaan ini menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan oleh Napoleon terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad Kece di dalam rutan Barreskrim. Berdasarkan informasi, setidaknya ada belasan saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini. Di antaranya adalah penjaga rutan Barreskrim, narapidana rutan Barreskrim hingga korban penganiayaan yang tak lain adalah Muhammad Kece. Muhammad Kece sendiri juga telah melaporkan dugaan penganiayaan ini ke pihak kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun News ada Iqman Ibrahim yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo Iqman, selamat sore. Ya, sore Nila. Iqman, untuk pemeriksaan Irjen Napoleon terkait kasus penganiayaan MKC hari ini seperti apa proses pemeriksaannya? Ya, memang benar Nila, Irjen Napoleon Bonaparte hari ini sedang diperiksa dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece di Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Memang saat dihubungi tadi Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Riyanda Jadi mengungkapkan bahwa pemeriksaan baru berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dirtipidum juga tadi menyampaikan bahwa pemeriksaan hari ini merupakan serangkaian sebelum memutuskan tersangka dalam kasus tersebut. Memang juga telah direncanakan untuk Dirtipidum Barreskrim Polri sendiri akan melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan penganiayaan ini pada pekan ini. Demikian Nila. Artinya, apakah memang pemeriksaannya sudah selesai atau saat ini masih berlangsung? Pemeriksaannya sampai hari ini, sampai detik ini memang masih berlangsung, Nila, dan belum ada informasi tambahan dari pihak Dirtipidum Barreskrim Polri terkait
detail pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon, begitu Nila. Sejauh ini saksi yang sudah diperiksa dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Kece ini sudah berapa banyak, Iqman? Iya, memang berdasarkan informasi yang dihimpun sejak kemarin ada total 13 saksi yang telah diperiksa. Jika ditambah dengan Irjen Napoleon berarti sekarang sudah menjadi 14 orang saksi yang telah diperiksa atas kasus dugaan penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim. Dan saksi-saksi yang diperiksa ini berasal dari pihak penjaga Rutan Bareskrim, dari narapidana Rutan Bareskrim hingga korban penganiayaan itu sendiri yang lain itu Muhammad Kece. Demikian, Gila. Iqman, kemudian bisa dijelaskan untuk kronologis penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Irjen Napoleon terhadap MKC ini? Ya, memang Bareskrim Polri sempat telah menjelaskan gambaran singkat terkait kronologis dugaan penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 26 Agustus 2021 lalu. Kejadiannya itu berlangsung dini hari atau sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Irjen Napoleon diduga tidak melakukan penganiayaan itu sendiri. Dia diduga bersama 3 napi lainnya masuk ke kamar tahanan Muhammad Kece. 3 napi yang membantu itu adalah salah satunya ex-Panglima Laskar FPI Maman Suryadi dan 2 napi lain merupakan kasus pertanahan. Setelah itu Irjen Napoleon bersama 3 napi lainnya masuk ke dalam sel Muhammad Kece. Lalu Irjen Napoleon memerintahkan salah satu seorang napi tersebut untuk mengambil sebuah plastik yang berisikan kotoran manusia atau tinja. Kotoran manusia itu kemudian dilumuri ke wajah dan muka Muhammad Kece. Setelah itu Irjen Napoleon juga melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Muhammad Kece. Lalu tertangkap pula Irjen Napoleon bersama 3 napi lainnya keluar dari kamar tahanan Muhammad Kece sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat atau sejam setelah menganiaya korbannya. Dari data yang dihimpun juga dari Bareskrim Polri bahwa gembok kamar tahanan Muhammad Kece diam-diam telah diganti oleh gembok milik Ketua RT berinisial H alias C. Ketua RT H alias C ini merupakan juga seorang napi di Rutan Bareskrim Polri. Kira-kira demikian, inilah gambarannya. Oke, sejauh ini Iqman, sudahkah ada keterangan lebih detail dari pihak kepolisian terkait apa sebenarnya motif dari Irjen Napoleon ini melakukan penganiayaan terhadap Kece? Ya, memang sampai saat ini belum ada motifnya ya yang dirilis resmi oleh Polri. Sedangkan memang ada surat yang beredar dari Irjen Napoleon yang menganggap bahwa tindakannya tersebut itu merupakan sebagai bentuk pembelaannya terhadap agamanya yang dihina. Namun surat lebaran ini yang ditulis, yang disebut ditulis oleh Irjen Napoleon ini belum ada yang terkonfirmasi inilah, termasuk dengan kuasa hukumnya yang sudah berganti-ganti sehingga selebaran yang ini belum terkonfirmasi seperti itu Nila. Baik. Untuk saat ini, Iqman, kondisi dari korban penganiayaan yaitu Muhammad Kece berdasarkan informasi yang Anda dapatkan seperti apa kondisinya? Ya, memang Muhammad Kece sendiri mengalami 10 luka lebam di sekujur tubuhnya usai dilakukan visum. Adapun lukanya itu berada di bagian wajah hingga bagian pinggang. Namun kondisi Muhammad Kece saat ini telah dalam kondisi sehat mengingat kejadian tersebut itu sudah terjadi sekitar sebulan yang lalu atau tepatnya di 26 Agustus 2021 dan setelah tindakan penganiayaan itu memang Muhammad Kece langsung dibawa ke RS Polri. Namun sekarang karena sudah kondisinya berangsur membaik, dia sudah kembali ke Rutan Bareskrim Polri. Seperti itu Nila. Baik, Iqman Ibrahim, wartawan tribunnews.com, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan gugatan tersebut, MAKI mendesak KPK untuk mengusut sosok kingmaker
dalam perkara suap yang menjerat ex-jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa untuk membebaskan Joko Chandra. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan informasi kepada Anda. Halo Rizky, selamat sore. Ya, sore Mila dan juga Tribuners. Rizky, bisa diinformasikan apa saja yang disampaikan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman dalam sidang kali ini? Ya, jadi Mila bisa disampaikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah usai melaksanakan atau menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan antara termohon yakni MAKI begitu dengan pemohon yakni pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam sidang perdana ini Koordinator MAKI yakni Bonyamin Saiman mendesak untuk KPK mengusut proses penyidikan guna mengungkap kingmaker atau otak dari rencana pembebasan dari Joko Chandra begitu. Sebab MAKI menilai kalau si KPK ini menunda atau memperlambat proses penemuan atau pengungkapan dari kingmaker ini. Tadi juga di dalam persidangan Bonyamin Saiman menunjukkan beberapa bukti atau beberapa transkrip chat dari aplikasi pesan singkat WhatsApp yang dimana di situ ada percakapan antara terduga saksi begitu yang disebut dalam hal ini PS atau Pinangki Sirna Malasari dan satu pihak lainnya yang selalu menyebut kingmaker gitu di dalam pesan tersebut. Tebal dari transkrip tersebut dibawa oleh Bonyamin sekitar 70 halaman begitu ya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan Rizky, apa yang sebenarnya digugat oleh pihak MAKI dalam perkara ini? Ya, jadi inilah bisa disampaikan kalau MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ini menggugat setidaknya ada 7 poin begitu kepada KPK, namun secara garis besar Bonyamin mengatakan pihaknya hanya ingin KPK kembali mengusut itu untuk mengungkap siapa kingmaker dari rencana pembebasan terdakwa kasus hak tagih atau Kesi Bank Bali yakni Joko Chandra begitu nih Mbak. Untuk tanggapan dari pihak KPK dalam sidang perdana kali ini seperti apa Rizky? Ya, tadi juga anggota Biro Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Natalia Kristianto mengatakan pihaknya dalam hal ini tidak berkewajiban untuk mengungkap identitas siapa sosok kingmaker ini, sebab kata dia pihaknya dalam hal ini KPK hanya berperan sebagai supervisi di dalam perkara ini. Dengan begitu berarti mereka bukan pihak penyidik, sebab dalam perkara ini diketahui penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya yakni pihak Kejaksaan Agung, di mana dengan begitu mereka menyatakan kalau ini bukan kewajiban dari KPK untuk mengungkap siapa sosok kingmaker yang dimaksud oleh MAKI begitu. Dan juga pihaknya mengatakan kalau supervisi ini pun sudah selesai seiring dengan telah divonisnya Jaksa Pinangki atau ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang divonis 4 tahun penjara. Maka dengan begitu dirinya menyatakan hanya ingin mengikuti apa yang dilayangkan oleh MAKI, namun pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap siapa sosok kingmaker tersebut. Begitu Mila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau ada pihak lain yang tidak diproses, kan itu. Supervisi itu kan hanya katakanlah ini belum jalan cepat, misalnya lambat. Tapi kemudian ada alasan 2 setidaknya. Kalau yang ada masih pihak lain yang belum diproses, atau bahkan lebih jauh lagi di ayat berikutnya, apabila ada pihak yang lebih tinggi yang dilindungi, itu maka kewajiban KPK mengambil alih. Jadi
sekarang tugasnya bukan supervisi. Supervisi oke dihentikan karena prosesnya sudah sidang perkaranya. Tapi kemudian kewajibannya kan sesuai itu, karena diberikan ke penindakan sesuai surat mereka, berarti kan harus mengambil alih perkaranya. Itu loh. Maksud saya, tujuan saya begitu gugatan pra peradilan ini. Kalau hanya sekedar supervisi, ngapain saya bawa ke sana? Dulu waktu diundang itu kan juga dalam rangka untuk hanya mengambil alih atau meneruskan proses itu bagi tugas. Jadi Bareskrim itu sudah Prasetyo Utomo dan Napoleon, sementara Kejaksaan Pinangki dan Andi Irwanjaya, gitu kan, termasuk Joko Chandra sudah dikeroyok. Lah, kingmaker itu tugasnya KPK. Karena alasan sederhana saya, Bareskrim dan Kejaksaan Agung tidak akan mampu mencari ini karena butuh pencarian data elektronik dan lain sebagainya, dan itu hanya KPK yang mampu. Gitu. Provinsi Sulawesi Tenggara, Saudara, menggelar peringatan Teknologi Tepat Guna Nasional 2021. Gubernur Sultra Ali Mazzi juga mengatakan bahwa peringatan Teknologi Tepat Guna atau TTG Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah dan juga desa. Peningkatan kesejahteraan tersebut penting baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota untuk dapat bertukar informasi dan juga menyamakan persepsi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait peringatan Teknologi Tepat Guna Nasional ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun News Sultra, ada Ridwan Kadir yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ridwan. Ya, rekan Nila. Ridwan, bisa dijelaskan apa sebenarnya teknologi tepat guna yang digelar hari ini? Ya, dalam kegiatan tersebut, pemerintah provinsi mendefinisikan teknologi tepat guna itu yaitu teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab permasalahan masyarakat. Terus tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan itu sendiri. Ya, yang Nila. Ridwan, tujuan dari teknologi tepat guna ini sebenarnya apa? Mungkin bisa digambarkan? Ya, teknologi tepat guna itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah dan di desa. Kemudian pentingnya sinergitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten dalam bertukar informasi dan menyamakan persepsi. Hal itu guna menemukan solusi terhadap suatu kendala yang dihadapi di desa, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang hendak dipasarkan, sehingga ada nilai tambah dan berdaya saing. Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga upaya dari pemerintah kabupaten kota untuk menyusun program strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dalam upaya tersebut, maka akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna pun mesti ditingkatkan. Akses tersebut antara lain memberikan pelayanan teknis dan informasi serta orientasi dan promosi teknologi tepat guna melalui pos pelayanan teknologi yang diharapkan terbentuk di desa. Sehingga terkait hal itu pemerintah kabupaten kota yang lebih tahu arah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat. Hal itu sesuai dengan karakteristik dan kondisi kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya, rekan Firda. Oke. Ridwan, ini kan untuk meningkatkan teknologi tepat guna tentunya ada sebuah kendala yang bisa dikatakan cukup besar, yakni persoalan modal. Kemudian tanggapan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri terkait kendala besar ini seperti apa? Ya, jadi menurut Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Ali Mazzi, kendala tersebut dapat diatasi sebenarnya dengan adanya dana desa. Dengan dana yang dikelola oleh pemerintah desa, melalui dana itu dapat membuat suatu program khusus untuk pemanfaatan yang bisa menjadi tepat guna agar dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar di desa. Ya, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Ridwan Kadir, wartawan Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Ridwan.
Kita ke informasi lain, saudara, meskipun kasus COVID-19 di Kalimantan Timur cenderung sudah menurun, namun kewaspadaan masyarakat tetap dipertahankan. Dari data yang dikeluarkan Satgas COVID-19 Kaltim pada Selasa 21 September, terjadi penambahan 104 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 155.761 kasus. Sementara kasus sembuh terus meningkat melebihi jumlah kasus terkonfirmasi positif. Dengan tren kasus menurun membuat beberapa tempat isolasi mengalami penurunan jumlah pasien. Meskipun demikian, Gubernur Kaltim mengatakan agar tempat isolasi terpusat ini terus beroperasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Gino Prayudi, wartawan Tribun Kaltim yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Gino. Halo sore Nila. Selamat sore, Gino. Dengan adanya penurunan kasus ini, bagaimana kelanjutan fungsi isolasi terpusat di Kalimantan Timur? Ya, berdasarkan dari statement Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, mengatakan isolasi terpusat yang ada di beberapa daerah seperti di Kota Samarinda dan Balikpapan terus dibuka untuk bagi pasien yang ingin menjalani isolasi dengan gejala sedang maupun ringan. Namun saat ini memang Gubernur Isran Nur mengatakan isolasi terpusat yang ada di kedua daerah tersebut mengalami penurunan, bahkan sempat beberapa hari terakhir isoter itu turun drastis, bahkan sempat kosong. Nah, sebelumnya isoter sempat sedang dibangun, namun karena kasus COVID sedang menurun, pada saat dioperasi pada tanggal 20 September kemarin, dinyatakan masih belum bisa tetap beroperasi meskipun kasus COVID menurun. Nila begitu. Jika turunnya kasus COVID-19 ini berdampak juga terkait tenaga kesehatan. Apakah perekrutan tenaga kesehatan di sana masih tetap berlanjut? Untuk rekrutmen nakes sendiri memang di Kaltim sendiri tidak begitu tinggi dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satu faktornya rekrutmen nakes yang sangat rendah di luar dari tenaga medis dari rumah sakit dikarenakan para dokter muda ataupun perawat muda yang berusia produktif tidak mau menjadi relawan ataupun nakes dikarenakan takut karena terpapar COVID-19. Namun untuk saat ini rekrutmen tetap berjalan sembari menunggu kondisi ke depan, apakah kasus COVID tetap melandai ataupun mungkin ada lonjakan kasus di beberapa waktu ke depan mungkin gitu Nila. Jika nantinya memang ada lonjakan kasus COVID-19 di Kaltim, antisipasi dari Pemprov sendiri seperti apa? Ya, ada beberapa antisipasi ataupun pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya terkait penyediaan vaksinasi yang terus bergulir hingga saat ini. Dari data terkini disebutkan jumlah cakupan vaksinasi di Kaltim untuk dosis pertama sudah mencapai 36%, sedangkan dosis kedua sudah mencapai 25% nilai. Nah, terus yang kedua pencegahan yang dilakukan yaitu terus melakukan protokol kesehatan, yaitu 5M yang disebutkan seperti menggunakan masker, jaga jarak, bahkan beberapa fasilitas umum dibatasi yang harusnya ditentukan sekian dikurangi 50% nilai. Kemudian progres dari PPKM sendiri pun menurut Gubernur Isran Nur sendiri cukup efektif dikarenakan penurunan kasus selama hampir 2 bulan terakhir ini juga mengalami penurunan yang begitu drastis. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait penurunan kasus COVID di Kaltim ini sendiri, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Kaltim, Isran Nur. Berikut laporannya untuk Anda. Tadi 18 ya, 18 unit kendaraan untuk lembaga-lembaga, organisasi, kegiatan masyarakat yang memang mereka mengajukan permohonan. Itu belum dipenuhi semua. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi bisa perubahan, ada yang meminta lagi ya sebenarnya bisa-bisanya. Tapi kalau untuk anggaran tahun depan ya bisa. Tapi mungkin sudah terlalu banyak. Kali wartawan mau
Siapa yang mau diangkat? Kami masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
di akhir. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. 3 rumah ludes terbakar di Gang Salagita, Kelurahan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan pada dini hari tadi. Api diketahui muncul di bagian belakang kediaman Yanti dan merembet ke bangunan lainnya yang saling berdekatan. Insiden yang berlangsung sekira pukul 2:30 tersebut sontak membuat warga sekitar gaduh karena kawasan merupakan kawasan padat penduduk dan berdekatan dengan pasar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Banjarmasin Pos, ada Tabri di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Tabri. Iya, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya memang ada terjadi kebakaran dini hari tadi sekitar pukul 02.30 WITA di Gang Salatiga, Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari kobaran api yang terjadi memakan 3 korban rumah. Ada 3 rumah yang terbakar, 2 diantaranya saat terjadi kebakaran kosong, keadaan rumah sedang kosong ditinggal oleh penghuninya. Berkenaan dengan kejadian ini, sejumlah barisan pemadam kebakaran diluncurkan untuk memadamkan api. Berselang sekitar 30 menit, api dapat dikuasai dan tidak merembet ke bangunan yang ada di sekitar situ. Seperti itu, Nila. Tabri, kemudian sejauh ini dugaan penyebab awal munculnya percikan api di lokasi kejadian apakah sudah diketahui? Untuk kronologis kejadian munculnya titik api, sejauh ini diduga masih dari konsleting listrik. Karena menurut penuturan dari saksi yang bernama Yanti sekaligus korban, dia terbangun saat tidur karena merasa ada hawa panas di ruangan rumah itu. Ternyata setelah membuka mata, mendapati api sudah cukup besar di bagian belakang rumahnya. Saat itu pula dia mencoba untuk menyelamatkan diri dan membawa anak untuk keluar rumah. Oke, Tabri, dari pihak pemerintah daerah sendiri pasca adanya musibah kebakaran ini, apakah sudah memberikan bantuan atau bagaimana respon dari pemerintah daerah? Ya, alhamdulillah untuk respon dari pemerintah setempat sejauh ini sudah baik dan langsung turun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan berupa sembako maupun donasi uang, dan sementara ini masih dalam tahap pemeriksaan dari pihak kepolisian. Kemungkinan akan datang ada bantuan lagi yang akan dikucurkan untuk korban terdampak ini. Sudahkah diketahui mungkin kisaran berapa kerugian yang ditafsir dari kejadian ini? Iya, dari pihak identifikasi Polres Barito Kuala, sejauh ini diperkirakan kerugian dari 3 rumah yang terbakar itu mencapai 300 juta rupiah. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Tabri atas laporan Anda dan saudara wartawan kami tadi menghimpun wawancara dengan saksi dan juga wawancara dengan Wakil Bupati Barito Kuala, Haji Rahmadian Nur. Berikut laporannya untuk Anda. Sekitar jam 2.30 terus api sudah membesar, ada 3 rumah yang terbakar. Salah satunya rumah keluarga, rumah Om Reda,
Nini Imam sama Jaina. Tapi kada ada korban jiwa bang lah, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kalau pemadaman memang tadi dari mana aja? Setahu saya pemadam dari malam tadi yang datang dari Banjarmasin, Ambil Bakti, dan Marabahan. Kita secara simbolis juga sudah menyerahkan kepada korban berupa yang pertama bantuan sembako, ya bantuan sembako. Kemudian insya Allah setelah administrasi dari BAP untuk kepolisian selesai, nanti juga ada bantuan uang tunai. Himbauan kepada masyarakat, kalau pas lagi masa-masa seperti ini, ya memang saat ini memang musim kemaraunya memang kemarau basah. Cuma tetap aja artinya musim kemarau ini biasanya banyak terjadi bencana kebakaran, karena seperti yang terakhir gimana di Cirebon. Cirebon ada 5 buah kebakaran juga. Ya intinya masyarakat kalau pas kebetulan ada di rumah itu atau meninggalkan rumah, apalagi itu memastikan seluruh peralatan-peralatan yang berhubungan dengan listrik atau bisa menganukan potensi bahaya api itu dicek, dipastikan itu sudah diamankan, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian juga bisa mencek instalasi listriknya. Instalasi listriknya ini yang kebanyakan yang sudah tua-tua, yang sudah lama sekali, yang sudah berumur mungkin 10-20 tahun itu biasanya yang rentan menimbulkan percikan api. Seperti saya tanyakan pagi tadi sudah ke sini, mereka tidak tahu bahwa terjadi api itu karena lagi tidur. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, jenazah pendaki asal Madiun, Koco Yuwono, berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari pos Bayangan menuju ke base camp Cemorokandang, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Jenazah Koco dievakuasi oleh tim SAR dengan cara ditandu. Jenazah tiba di base camp pada Senin 20 September sekira pukul 19.30 waktu setempat. Setibanya di base camp, jenazah langsung dibawa ke puskesmas setempat menggunakan ambulans PMI Karanganyar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jateng, ada Agus Iswadi yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo, selamat petang, Agus. Nila. Ya, selamat petang, Nila. Agus, untuk kronologis adanya seorang pendaki yang kemudian dinyatakan meninggal dunia pada saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Seperti apa informasinya? Baik, untuk informasi awal, Ibu Koco Yuwono bersama istrinya melakukan pendakian bersama 3 orang rekannya pada Senin pagi. Akan tetapi selama perjalanan, tepatnya di sekitar pos Bayangan, antara pos 2 dan pos 3 Cemorokandang, Yuwono tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya seorang rekannya mengabarkan informasi kejadian tersebut ke petugas base camp yang berada di Cemorokandang. Hingga akhirnya, Oke, untuk proses evakuasi sendiri mungkin juga bisa digambarkan setelah memang ini korban ada di pos Bayangan, lalu bagaimana proses evakuasi yang dilakukan? Ya, baik Nila, untuk proses evakuasi sendiri, usai menerima laporan adanya pendaki yang tidak sadarkan diri, tim SAR Karanganyar berkoordinasi dengan petugas yang berada di base camp dan juga PMI Karanganyar untuk melakukan evakuasi. Untuk seru pertama atau tim reaksi cepat dikirim mulai pukul 12.30 untuk mengecek kondisi dari survivor sendiri yang berada di sekitar pos Bayangan. Akan tetapi ketika dicek kondisi dari survivor tersebut, denyut nadinya sudah melemah dan mengalami kram di perut dan sesak nafas. Begitu Nila. Dari hasil pemeriksaan tim dokter dan juga Inafis Polres Karanganyar, seperti apa informasinya? Ya, baik Nila. Untuk informasi awal dan konfirmasi dari istri korban sendiri, sebenarnya survivor itu tidak memiliki riwayat penyakit. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas Puskesmas Tawangmangu dan juga Inafis Polres Karanganyar, survivor dinyatakan mengalami serangan jantung mendadak hingga tidak sadarkan diri. Begitu Nila. Oke, baik. Kemudian untuk aturan pendakian pasca adanya kejadian meninggalnya seorang pendaki ini sendiri, untuk aturan pendakian di Gunung Lawu, apakah memang akan dievaluasi atau seperti apa informasinya, Agus? Iya, untuk informasi yang dihimpun dari tribunjateng.com, pihak Pertani berencana akan berkoordinasi dengan Disparpora Karanganyar selaku pengelola jalur pendakian Gunung Lawu untuk mengecek kembali atau
membuat kebijakan kaitannya dengan persiapan pendaki sebelum melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Mengingat saat ini situasi merupakan masa peralihan, yaitu peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, sehingga cuaca yang berada di sekitaran Gunung Lawu cukup ekstrim. Sehingga diperlukan untuk pengecekan yang lebih detail kepada pendaki supaya tidak hanya kondisi fisik saja, tetapi untuk perlengkapan pendukung juga harus dipersiapkan betul. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Agus Iswadi, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Sebelumnya, saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara ini dengan Koordinator Lapangan Operasi SAR Karanganyar, ada Febrian Kurnia. Berikut liputannya untuk Anda. Kabar bahwasanya survivor ini sebelumnya belum sarapan pagi, melakukan pendakian. Kemudian info lanjut sampai di sebelum pos bayangan, survivor mengalami kendala kram di perut. Kemudian mengalami sesak napas dan kehilangan kesadaran. Untuk teman-teman survivor sendiri selanjutnya melaporkan ke Basecamp Induk dan tim TRC kita luncurkan untuk mengecek kondisi TKP ataupun keadaan survivor di atas. Sampai di atas, kita kurang dari 1 jam sudah sampai di atas. Denyutnya daripada survivor sendiri sudah berkurang atau kadang ada kadang hilang. Pas naik kondisi sebenarnya survivor itu sebelumnya sudah pernah mendaki Lawu, tapi mungkin karena kebiasaan beliau itu kalau pagi belum sarapan atau tidak sarapan, ya mungkin secara fisik kurang kuat untuk mendaki. Kita mungkin ininya yang pertama curiga. Terus sesampainya di atas, apa tindakannya yang dilakukan? Kita mengecek keadaan survivor, jadi termasuk denyut tadi, jantung, kemudian suhu tubuh bagaimana. Tapi tim TRC, tim reaksi cepat kita sudah mendapatkan denyut tadi sudah lemah keadaannya, seperti itu. Sempat dibantu dengan oksigen atau? Untuk tim selanjutnya kita ada tim medis, jadi kita setelah TRC ada tim medis, selang waktu 30 menit sudah kita kirimkan sampai di atas. Tim medis mengecek, membawa peralatan oksigen dan sebagainya, tapi memang kondisi saat itu sudah tidak tertolong. Sempat pingsan gitu kan informasinya? Informasi pertama pingsan tidak sadarkan diri. Ada kendala dalam proses evakuasi enggak? Kalau kendala alhamdulillah tidak ada, karena posisi juga belum terlalu naik ke atas. Kemudian waktu juga cepat untuk proses evakuasi. Melibatkan berapa tim SAR atau untuk kru? Potensi kita proses evakuasi ini sekitar 70, kurang lebih 70 personel. Kalau jantung atau bawaan, kalau bawaan pernapasan tidak ada. Tadi saya sudah konfirmasi kebetulan teman pendaki adalah istrinya sendiri ada. Itu memang tidak ada riwayat. Berarti untuk proses evakuasi berlangsung sekitar 5-6 jam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kabut asap tebal menyelimuti Jalan Ahmad Yani jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru pada Selasa 21 September. Kabut asap bahkan membuat jarak pandang pengendara sangat pendek. Kabut asap ini diakibatkan karena adanya kebakaran lahan tepat di tepi jalan. Asap yang pekat juga membuat mata menjadi sangat perih. Angin yang bertiup kencang membawa api menjalar ke titik-titik lain. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait adanya insiden kebakaran lahan ini, tersambung bersama saya wartawan Banjarmasin Pos, ada Milna di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Milna. Ya, halo Nila. Milna, sejauh ini sudahkah ada upaya yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran lahan di sana? Ya, hingga tadi saat kejadian kebakaran hutan dan lahan di Jalan Ayani, Kelurahan Landasan Uin Selatan, dari Satgas Darat telah diturunkan pemadam kebakaran swasta, baik dari Kota Banjarbaru, dari Kota Banjarmasin, maupun dari Martapura, Kabupaten Banjar. Selain itu, BPBD Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan hingga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga turut datang ke lokasi kebakaran hutan dan lahan. Sementara dari udara juga diturunkan 3 unit heli waterbombing yang memadamkan titik api dari udara. Namun hingga saat ini terpantau juga di Kota Banjarbaru sedang diguyur hujan sehingga diharapkan api dan asap mulai berangsur-angsur menurun. Milna, sudah berapa hari sebenarnya kebakaran lahan ini terjadi? Apakah memang dalam proses pemadamannya ada kendala yang dialami oleh petugas? Baik Nila, berdasarkan keterangan dari Lurah Landasan Ulin Selatan, kebakaran lahan di Landasan Ulin Selatan ini sudah terjadi selama 3 hari. Sebelumnya, kebakaran ini sempat padam, namun karena hari ini cuaca yang panas dan angin yang bertiup kencang membuat api kembali muncul dan membakar beberapa titik di Landasan Ulin Selatan. Terlebih juga di Landasan Ulin Selatan sendiri, tanahnya merupakan tanah gambut sehingga api masih bisa menyala di bawah tanah. Oke, Milna, kemudian untuk kondisi rumah warga yang letaknya tidak jauh dari lokasi titik api, bagaimana kondisinya berdasarkan pantauan Anda? Iya, karena kebakaran ini terjadi tepat di tepi Jalan Ayani, ada beberapa rumah warga yang berada di tepi Jalan Ayani dan petugas pun melakukan pembasahan di sekitar rumah warga agar api tak menjalar ke bangunan rumah warga. Namun hingga kini terhimpun belum ada rumah warga yang tersulut api dari kebakaran hutan dan lahan. Baik, Rekila. Oke, terima kasih banyak Milna atas laporan Anda. Sebelumnya saudara wartawan Milna tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Lurah Landasan Ulin Selatan, Andi Royan. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadiannya sudah mulai kapan nih Pak? Kami monitor kejadian karhutlah hari ini sejak pukul 10 pagi tadi hingga sekarang mendekati pukul 2 siang masih semakin membesar. Namun alhamdulillah kami dapat dukungan penuh dari rekan-rekan pemadam kebakaran dari BPBD Provinsi, BPBD Kota Banjarbaru dan rekan-rekan pemadam lainnya dari Banjarmasin dan wilayah sekitar. Kami masih berupaya untuk memadamkan hingga saat ini dan kami berharap tidak lama lagi akan kami bisa padamkan dan insya Allah cuaca mendukung hari ini akan segera turun hujan, kami harapkan akan segera kembali padam. Iya, Pak, infonya mulai kemarin sudah nih Pak, benar Pak? Ya, karhutlah di Kelurahan Landasan Ulin Selatan sudah berlangsung hingga sejak 2 hari yang lalu, jadi ini adalah hari ketiga dan kami terus berupaya untuk menanggulangi karhutlah ini. Memang beberapa saat yang lalu kemarin pernah sempat padam, namun hari ini karena angin begitu keras dan cuaca begitu panas sehingga membangkitkan kembali api yang ada di lahan gambut di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Selatan. Ya, sementara itu saudara, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Lelema, Kecamatan Tumpahan, Kabupaten Minahasa Selatan. Mobil bus antar provinsi bertabrakan dengan mobil truk di tikungan jembatan Desa Lelema pada Selasa 21 September sekitar pukul 14 waktu setempat. Akibat tabrakan tersebut, bus yang melayani trayek Palu, Poso, Manado mengalami rusak di bagian kanan depan, dan juga mobil truk mengalami kerusakan di bagian kanan depan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Rul Mantik di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rul, bisa diceritakan untuk kronologis kejadian dari tabrakan bus dan juga truk ini seperti apa informasinya? Ya, baik rekan Nila. Menurut informasi yang diperoleh di tempat kejadian, bahwa tabrakan itu berawal saat bus yang melayani trayek Palu, Poso, dan Manado melaju dari arah kota Manado ke Poso, sementara di arah berlawanan muncul kendaraan truk yang juga sama-sama melaju mengarah ke kota Manado. Nah, ketika tiba di tikungan jalan jembatan Desa Lelema, kedua kendaraan itu tidak bisa menghindari tabrakan. Demikian rekan Nila. Adakah korban jiwa atau mungkin bisa diinformasikan terkait korban dalam kecelakaan tersebut, Rul? Iya, baik rekan Nila. Jadi setelah tabrakan itu tidak ada
korban jiwa, namun kedua sopir pengendara bus maupun truk keduanya mengalami luka-luka di bagian tubuhnya. Sementara para penumpang banyak yang mengalami shock karena kaget dan mungkin takut dengan kejadian tabrakan yang mereka alami itu. Dan akhirnya para penumpang banyak yang turun ke rumah warga untuk menenangkan diri. Demikian rekan Nila. Bisa diceritakan untuk kondisi jalanan sendiri pada saat kecelakaan dan juga di lokasi kecelakaan ini seperti apa? Iya, kondisi jalan di lokasi kecelakaan tadi itu memang cukup sempit. Nah, selain sempit, jalan itu juga ada tikungan yang berbentuk huruf S. Nah, di ujung tikungan itu terdapat satu jembatan yang juga tidak terlalu lebar. Nah, di sebelah kiri sebelum jembatan, di samping jalan terdapat tiang listrik. Sehingga jika ada dua kendaraan yang cukup lebar berpapasan di tempat itu, salah satu kendaraan harus berhenti. Padahal jalan ini adalah jalan yang cukup ramai, jalan yang menghubungkan seluruh kota-kota maupun provinsi di kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian Nila. Untuk saat ini setelah adanya kecelakaan, penanganan dari pihak kepolisian seperti apa, Rul? Nah, setelah kejadian tabrakan tadi, petugas kepolisian dari Polres Kabupaten Minahasa Selatan langsung menuju ke TKP, dipimpin langsung oleh Kanit Lantas, yaitu Pak Maksi Liu, beserta dengan dua personil. Di sana mereka langsung mengadakan olah TKP, mengumpulkan data serta mengumpulkan keterangan dari para saksi, penumpang juga sopir bus dan sopir truk tersebut. Demikian Nila. Oke, Rul Mantik, wartawan Tribun Manado, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rul. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak warisan budaya yang masih ada sejak turun-temurun hingga saat ini. Salah satunya adalah permainan ambung gila. Permainan ambung gila ini masuk dalam warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia sejak tahun 2019. Ambung merupakan sebutan keranjang yang digunakan orang zaman dahulu untuk mengisi barang-barang, yang mana permainan rakyat warisan budaya Melayu di Lingga ini dipercaya terdapat nuansa magis saat dimainkan. Untuk mengetahui bagaimana terkait permainan ambung gila warisan budaya Melayu ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Febri Yuanda yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Febri. Ya, halo Nila. Febri, bisa dijelaskan bagaimana perasaan orang di sana ketika menonton ataupun memainkan permainan ambung gila ini? Nah, kalau untuk bicara soal perasaan di sana ya tentu itu ada deg-degan, merinding, penasaran, seru juga karena memang permainan ambung gila ini memang sangat langka ya, terdapat hanya di Kabupaten Lingga, yang memang masyarakat Lingga sendiri itu ada juga yang tidak mengetahuinya, hanya sekedar mengetahui bahwa ada permainan ambung gila. Jadi memang saat dimainkan ini permainan ambung gila ini secara perlahan ya sudah dibacakan mantra atau doa oleh para orang tetua di sana, itu bergerak sendiri ya, dipegang oleh beberapa pemain, 2 atau 3 orang pemain, sehingga makin lama kelamaan ambung atau keranjang ini semakin menggila ya, makanya itu disebut ambung gila. Jadi ini untuk aturannya sendiri, permainan ini memang itu termasuk berbau magis ya atau mistis ya, karena memang ini merupakan permainan yang secara temurun ya, memang itu warisan dari budaya Melayu sendiri inilah. Begitu. Febri, kemudian wilayah mana saja di Kabupaten Lingga yang memang masih hingga saat ini melestarikan permainan ambung gila ini? Nah baik Nila, kalau untuk wilayah mana saja berdasarkan informasi yang saya himpun ya, itu hanya saya telusuri itu terdapat di Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga ya, tepatnya desa ini berada di depan ibu kota Daik Lingga ya. Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Dinas Kebudayaan Pemerhati Sejarah, bahwa memang untuk ambung gila ini tidak semua orang bisa memainkannya, hanya orang tertentu atau berdasarkan dari keturunan, sehingga tidak semua wilayah, tidak semua daerah untuk bisa memainkan ambung gila ini.
Bahkan untuk di desa Mepar sendiri itu ada orang tua yang khusus ya yang bisa memainkan ini untuk membacakan doa yang diletakkan sebuah kemenyan ya di bawah ambung tersebut, sehingga ambung gila ini bisa bergerak dengan sendirinya hingga bisa membuat para pemainnya bisa diciptakan itu terpelanting, ada yang tidak bisa mengontrol diri begitu. Oke, Febri, ini kan memang yang Anda tadi juga sempat katakan ini mengandung unsur magis begitu ya. Apakah pada saat permainan ambung gila ini akan selalu bereaksi pada setiap orang? Baik, kalau untuk permainan ambung gila berdasarkan pantauan saya ya, sebelumnya ada kunjungan juga dari tamu Dinas Pariwisata Provinsi ya. Memang ada beberapa yang memainkan, namun ada beberapa juga yang tidak bereaksi apa-apa ya. Jadi berdasarkan keterangan dari orang tua di sana, itu memang karena ada yang membaca ayat suci Al-Quran, mungkin ada yang terlalu berani sehingga memang suatu dalam roh ambung itu tidak bisa masuk. Jadi ada juga pemain yang mengaku pada saya, jadi mereka hanya menunggu ya, mungkin terlalu berani, dan juga bisa dikatakan untuk orang yang lemah semangat itu mudah untuk masuk. Jadi untuk orang yang pemberani ataupun mereka sambil memegang sambil entah itu membaca bismillah atau ayat-ayat suci, itu ambung itu sendiri tidak bereaksi apa-apa nih, gitu. Oke, Febri, terakhir mungkin bisa dijelaskan untuk permainan ambung gila ini sendiri, apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Apakah memang permainan ini bisa dimainkan kapan saja atau mungkin ada momen-momen dan juga waktu tertentu untuk bisa memainkan ambung gila ini? Baik Nila, kalau untuk alatnya sendiri ya tentu saja yang perlu dibutuhkan itu sebuah ambung ya atau sebuah keranjang ya, itu yang sering dipakai keranjang orang dulu. Terus ada sebuah kemenyan ya, sebuah kemenyan yang dibakar, terus ada sebuah talam, sebuah alas yang terbuat dari aluminium Nila. Jadi kalau untuk permainan ini sendiri ya bisa dimainkan itu untuk pertunjukan ya, sebuah pertunjukan atau sebuah menyambut tamu. Jadi permainan ini sebagai permainan kemeriahan ya, bisa juga ada dijelaskan juga oleh pemerhati sejarah dari Dinas Kebudayaan, bisa juga ini sering dimainkan pada saat acara adat nikah kawin ya, untuk menghibur para tamu ataupun para ibu-ibu yang memasak di bangsal gitu. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana lebih detailnya terkait permainan ambung gila ini, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan pemerhati sejarah dari staf Dinas Kebudayaan Lingga, ada Lazuardi. Berikut laporannya untuk Anda. Yang lebih kenal sekarang ambung gila karena permainannya penuh tantangan. Sebenarnya tradisi itu sudah lama secara turun-temurun berkembang, terutama selain di dalam acara-acara pertunjukan juga dia selalu menjadi hiburan, baik itu hiburan biasa dalam arti kata bersuka-suka di dalam sebuah permainan maupun di dalam acara nikah kawin, karena orang-orang tua dulu untuk menghiburkan para pekerja di bangsal itu berbagai permainan pertunjukan yang ditampilkan untuk menghibur orang yang bekerja di bangsal, seperti tadi permainan ambung, permainan lesung, permain joget dan sebagainya. Jadi permainan itu memang sudah mulai dalam arti kata meredup, terutama di daerah Lingga ini. Akan tetapi di tempat-tempat lain permainan ini dibangkitkan lagi. Permainan ambung ini sudah merupakan permainan orang-orang dulu yang secara turun-temurun. Itu bukan tidak mungkin bahwa permainan ini juga telah ada telah diperkenalkan di masyarakat. Namun semasa sultan kita belum dapat tapi kalau kita tengok tradisi, ritual, acara-acara yang bersifat itu di zaman sultan terakhir itu sangat populer. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, saudara. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,